ada pertanyaan ke saya bahwa salah satu dari mereka, dua dari mereka bermimpi, katanya mendengar suara Rasulullah di mimpinya, dan suara itu mengaku dia adalah Nabi Muhammad. Ibu percaya apa tidak? Kalau orang belajar hadis nggak bakal percaya. Kalau orang nggak pernah belajar hadis, pasti dia, oh Rasulullah hadir di mimpi saya, nyebut nama dia katanya. Aku adalah Rasulullah katanya. Lalu dia tanyakan ke saya tanya ke dia, sudah pernah baca hadis belum? Pernah. Hadis apa? Dia nggak tahu hadis apa. Kita sudah jelas rujukannya hadisnya, ya. Lalu kemudian saya tanya lagi, sudah tahu ciri fisik Nabi? Maksudnya gimana Pak Ustadz? Iya, kayak Bapak, kata saya tanya, melihat saya, udah jelas nih ya, baju saya, wajah saya, jenggot saya sudah jelas, kumis, mata, sudah jelas telinga. Ibu misalkan Bapak melihat saya dari jauh saja, pasti bakal manggil, kalau saya manggil ibu, saya panggil Bapak, udah tahu, oh itu teh Anwar. Kenapa? Karena sudah tahu ciri fisik saya. Sedangkan ini, ibu kata saya teh, Bapak belum pernah baca sama sekali ciri fisik Nabi, lalu kemudian tiba-tiba Bapak bermimpi, dan mimpi tersebut ada suara tanpa ada nabinya, lalu kemudian mengaku diri sebagai nabi, pastikan itu adalah setan. Itu dia Bapak Ibu. Nggak mungkin Rasulullah hanya suara-suara doang ya, enggak. Rasulullah sudah jelas Bapak Ibu ya. Maka kalau kita baca di hadis, beliau mengatakan barang siapa yang bermimpi bertemu denganku, maka itulah aku, kata Rasulullah. Barang siapa yang melihatku dalam mimpinya, maka itu sudah jelas adalah aku. Ini buat siapa? Buat para sahabat yang secara langsung melihat Rasulullah. Kalau sahabat kan pernah melihat Rasulullah itu, maka setan tidak mampu meniru fisiknya Rasulullah. Setan tidak akan bisa meniru wajahnya Rasulullah, menyamakan wajahnya dengan Rasulullah, tidak akan bisa. Kenapa kata Rasulullah? Karena setan tidak akan bisa menyerupai wajahku. Itu ya, buat siapa? Sekali lagi, buat para sahabat yang melihat Rasulullah secara langsung pada saat itu. Dan sekarang saya tanya ke ibu, ibu pernah melihat Rasulullah secara langsung? Tidak pernah. Oleh karenanya, kalau kita belajar hadis, kita belajar ciri fisik Nabi, mata, kita udah bahas ya waktu itu ya, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki kita sudah bahas, ibu juga sudah catat. Lalu kemudian ibu bermimpi sama persis seperti yang kita pelajari, maka insya Allah itu sudah benar Rasulullah. Jadi jangan sekali-kali mentang-mentang suara doang yang terdengar dan suara tersebut mengaku dirinya Nabi, jangan dipercaya. Apalagi memerintahkan kita kepada kemaksiatan, jangan. Memerintahkan kita kepada syariat yang baru, jangan. Memerintahkan kita kepada baca sholawat ini yang baru, tidak mungkin. Sebab apa? Islam sudah sempurna, tidak bisa ditambah-tambah, tidak bisa dikurang-kurang. Yang ada lakukan, yang tidak ada tinggalkan. Perkara-perkara subhan, cari aman, tidak usah dilakukan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan saja yang masih pembahasan kemarin tentang haramnya kezaliman dan perintah untuk mengembalikan hak-hak, ya, hak baik itu hak manusia dan yang lainnya. Hadis yang ke-215 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa berbuat zalim kepada saudaranya, baik berkenaan dengan harga dirinya atau sesuatu, maka hendaknya ia meminta dihalalkan pada hari ini
sebelum ia tidak lagi mempunyai dinar ataupun dirham. Maksudnya nanti di hari kiamat Bapak Ibu. Jadi yang sekarang yang berbuat zolim, baik itu berupa harga diri, kita menjatuhkan harga diri saudara kita nih. Ibu mohon dihalalkan. Bagaimana caranya? Ibu minta maaf. Kalau dia memaafkan, alhamdulillah. Lalu kemudian ada harta misalkan, ibu ambil dari saudara-saudara kita zolimi mereka, minta maaf. Mulai dari sekarang, sebelum nanti keburu meninggal. Kalau keburu meninggal bagaimana? Pahala kita nanti yang di akhirat itu habis diambil oleh orang yang kita zolimi. Sekali lagi, ibu, bapak, kalau menzolimi orang tetapi belum minta maaf, maka nanti di akhirat ketika pahala ibu yang banyak itu akan diambil oleh orang yang ibu zolimi, sehingga nanti di akhirat itu pahala kita habis. Akhirnya apa? Dosa yang kita zolimi itu justru ke kita, yang tukang zolim ini. Nah, dosa orang yang kita zolimi kembali ke kita, dosa pahala kita diberikan kepada orang yang kita zolimi. Nauzubillah. Makanya kata Rasulullah, tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Jawab para sahabat, orang yang bangkrut yang enggak ada harta. Orang yang bangkrut itu orang yang rugi ketika dia berjualan dan yang lainnya. Tapi Rasulullah mengatakan, orang yang bangkrut itu adalah orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang sedekah, dan yang lainnya. Kenapa orang yang sholat dia bisa bangkrut? Setelah sholatnya dia menyakiti hati tetangganya, jatuhkan harga diri saudaranya. Itulah orang yang bangkrut. Dimana nanti orang yang sholat, orang yang puasa, dan yang lainnya Bapak Ibu membawa pahala yang banyak pahalanya. Di tengah perjalanan semakin sedikit, di tengah perjalanan semakin sedikit, akhirnya habis pahalanya. Lah, kemana nih pahala saya? Katanya. Bukankah dulu di dunia ketika kamu selesai sholat, kamu sakiti hati saudaramu? Bukankah dulu di dunia setelah puasa, kamu menjatuhkan harga diri saudaramu dan yang lainnya? Maka dosa pahala-pahalamu sekarang dipindahkan kepada orang yang kamu zolimi. Kita berlindung Bapak Ibu ya dari hal-hal yang demikian. Hadis yang ke-216 dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah yang orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Sedangkan orang-orang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Sekali lagi, muslim yang selamat adalah muslim yang selamat dari lisannya dan tangan. Siapa di antara kita yang hari ini lisan kita tidak berbuat dosa? Pasti ya, barangkali karena lisan ini udah susah Bapak Ibu. Susah ya lisan. Makanya sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah orang itu akan diminta pertanggungjawabannya atau apakah orang itu akan disiksa disebabkan lisannya? Kata sahabat, celaka kamu, kata Rasulullah. Masa orang disiksa cuman wajahnya doang? Masa orang disiksa karena tangannya doang? Kata Rasulullah, ketahuilah orang-orang itu akan disiksa disebabkan, dan banyak orang disiksa disebabkan karena lisannya. Lisan. Banyak juga di antara kita yang ngaji, sesama ngaji, sesama majelis ta'lim, saling ngegosipin. Bajunya saja misalkan beda nih, dia ngelihatnya kumaha coba. Walaupun dia bukan dari lisan, tapi dari matanya. Nah, lihat. Dari mata, ngegosip namanya ya. Lihat dari. Kalau nggak dari mata, geser ke tangan. Dua. Dah tangannya ngegeser temen, matanya ke kiri, dia lihatin temennya, ini kerudungnya kuning, bajunya hijau, roknya merah. Aduh, nah, misalkannya padahal kan tujuannya mengaji. Aida kita mah beda. Allah berikan kita mata,
koreksi teh orang Bapak Ibu, kerudung nggak matching atau teh mamanya gini. Nah itu tuh juga termasuk gosip. Sekarang Bapak Ibu gosipnya bukan hanya lisan-lisan doang, sekarang bukan. Ibu punya HP, ngetik teh Bu jempol. Gosip itu mah gosip sedunia itu Bapak Ibu. Si Indonesia baca, kemana-mana baca. Selain gosip, sekarang mah lisan, terus apa namanya jempol, mata, sekarang mah tangan, ngegeser apa namanya nyentil saudaranya, ngelihatin. Assalamualaikum, bisa ada yang datangnya. Iya, beda jadinya itu teh dosa. Barangkali Bapak Ibu ya, barangkali kerudungnya yang koneng itu teh ya dipakai, harusnya kan makainya yang hitam. Bisa jadi yang hitam teh basah, bisa jadi yang hitam teh hilang, bisa jadi yang hitam teh cucunya yang ngambil dari lemari lalu kemudian dibuang, bisa jadi. Mikirnya ke sana aja ya. Bajunya barangkali apa? Belum dicuci, belum dicuci cuma murni ini ya. Barang apa ya namanya, bajunya barangkali dipinjam sama orang atau dan yang lainnya lah. Ibu jangan langsung berprasangka negatif ya. Tapi dah umumnya manusia mah gitu Bapak Ibu. Atur nuhunnya, ini mudah-mudahan sekali lagi lisan adalah anggota tubuh yang paling berbahaya. Nih lisan ini anggota tubuh yang paling berbahaya. Walaupun tidak tajam, tetapi bisa melebihi tajamnya pedang, tajamnya pisau. Itulah lisan Bapak Ibu. Nah, kita berlindung ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan sekarang kita sudah ngaji lisan wayahna sekarang mah rada direm. Walaupun rada susah, memang susah ya. Kalau melihat sesuatu kemungkaran, lalu kemudian ibu pernah mendengar dari saya, kita pernah belajar. Kewajiban ibu adalah menyampaikan kepada orang tersebut. Kata Rasulullah, hendaklah seseorang yang tidak mendengar dariku, ya, lalu kalian pergi, kalian yang sampaikan, kata Nabi. Sampaikannya kepada orang yang belum mendengarkan. Setiap kalian harus menyampaikan kepada seseorang yang belum mendengarkan dariku, kata Nabi. Jadi kita juga punya kewajiban. Tidak harus jadi ustadz, tidak harus jadi ustazah lalu kemudian ibu menyampaikan. Tidak. Sampaikan, kata Rasulullah, walaupun itu satu ayat. Walaupun satu ayat sampaikan. Ingat ya sekali lagi, tidak harus jadi ustazah. Iyas bin Sa'labah al-Harisi radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang merampas hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan atasnya neraka dan mengharamkan baginya surga. Kemudian seorang bertanya, meskipun sesuatu yang ringan wahai Rasulullah, beliau menjawab, walaupun hanya sebatang pohon. Walaupun hanya sebatang pohon ya, yang digunakan untuk siwak. Iya, walaupun seranting lah Pak Ibu ya. Nah, apa kata Allah? Allah haramkan baginya surga. Haram. Pasti berarti dia masuk ke neraka. Itu bahayanya kezaliman Bapak Ibu. Kalau setangkai kira-kira besar apa kecil? Remeh ya, remeh. Tetapi menjatuhkan martabat saudara, menjatuhkan. Nah, itu ya, ada dua Bapak Ibu, ada dua. Kalau yang rantingnya itu lewat melebihi pekarangan, justru kita mendapatkan pahala. Tetapi ketika ibu ambil, kemudian ibu buang aja di jalan, tetap dosa. Udah dapat dosa ya. Ibu ambil misalkan rantingnya, ibu simpen deh di tempat yang aman, kita dapat pahala.